guys. Kalian ngerasa nggak sih kalau di organisasi kita itu kayak versi miniatur dari dunia kerja? Kita kan di organisasi banyak mempelajari hal-hal baru kan. Nah, gimana kalau hari ini kita bahas soal perilaku organisasi? Tapi kayak kita bahasnya versi santai aja. Jadi nanti satu-satu dari kalian itu bahas masing-masing. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Senior di organisasi itu mereka tuh pada kaku, terus mereka juga nggak welcome gitu. Tapi ternyata waktu aku udah kenal sama mereka, ternyata mereka asik juga ya. Dan itu tuh salah satu contoh gimana kita melihat orang atau persepsi kita gitu guys. Gitu, persepsi kita itu bisa dipengaruhi loh sama pengalaman atau bahkan sama mood kita. Nah jadi efeknya kalau misalnya persepsi kita salah tuh, kita jadi salah paham. Padahal kan realitanya nggak seperti itu. Oh, jadi persepsi itu kalau secara tipe bisa didengar, dilihat sama dari pengalaman pribadi kita gitu ya? Iya betul. Jadi gue sendiri sih mengambil tanggung jawab ya. Jadi setelah gue dapet tugas, gue bakalan kerjain itu secara maksimal. Dan untungnya organisasi ini juga menghargai itu semua. Nah, cocok tuh antara nilai individu dan juga nilai kelompok. Kalau misalnya kita udah cocok di lingkungannya, kita bakal ngerjainnya tuh kayak lebih semangat dan juga lebih maksimal. Nah, faktornya sih bisa dari pendidikan, budaya, agama, sama pengalaman kita. Nah, nilai itu merupakan sikap sama cara kita ambil keputusan nggak sih? Nah, jadi aku tambahin nih ya. Jadi nilai itu ada dua tipenya. Yang pertama itu tipe instrumental. Tipe instrumental itu kayak cara kita bertindak sehari-hari gitu loh. Jadi kayak contoh kita bersikap jujur gitu. Terus ada tipe yang terminal. Itu tipe yang berfokus sama tujuan akhir kita, kayak tujuan kesuksesan, tujuan kedamaian, kayak gitu guys. Gue tuh dulu ikut organisasi, awalnya cuma pengen buat belajar, tapi makin kesini tuh gue tuh lebih termotivasi buat ngasih impact yang baik buat adik tingkat gue. Itu namanya motivasi intrinsik ya, karena kalau dari luar kayak hadiah, sertifikat, itu baru namanya motivasi ekstrinsik. Yap, efek motivasi tuh bisa bikin kita lebih semangat atau malah bisa bikin kita burn out kalau misalnya itu tuh nggak seimbang. Nah, faktornya tuh banyak, bisa dari individu, tim, bahkan dari lingkungan kita. Nah, tipenya itu juga macam-macam guys. Kayak yang pertama itu ada motif biologis, kayak kebutuhan kita sehari-hari gitu, makan, istirahat. Terus yang kedua ada motif sosial, kayak kita butuh kemampuan kan dari orang lain. Nah yang terakhir itu ada aktualisasi diri, jadi itu kayak keinginan buat diri kita tuh jadi lebih baik gitu. Jadi aku sih dulu sempat punya sikap yang kayak negatif gitu, kayak males-malesan, nyesel sistem. Tapi waktu aku berubah cara pandang, orang lain itu juga berubah jadi lebih enak cara kerjanya. Karena menurutku sikap itu menular sih, kalau negatif nanti bisa bikin tim down juga. Soalnya sih faktornya itu bisa dari pengalaman pribadi, lingkungan, sama nilai yang kita pegang. Dan juga sikap itu ada 3 komponennya guys. Jadi itu ada pikiran, perasaan, sama tindakan. Makanya dari itu guys, nilai itu penting buat ngecek diri kita sendiri dulu sebelum kita nyalahin sistem yang ada, kayak gitu. Kalau aku sih ngerasa puas itu pas kerja keras kita diapresiasi, kayak sekedar bilang makasih dong udah bisa bikin senyum sekalian. Relate banget sih, harus dikasih bonus tapi sekedar dinotis aja udah cukup. Menurutku sih faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu banyak ya, mulai dari kayak gaji, lingkungan, bahkan hubungan dengan rekan kerja atau rekan di organisasi. Kadang kalau nggak sesuai itu bisa nimbulin stres, bahkan kalau di lingkungan kerja bisa sampai resign sih. Yang itu tipenya juga ada 2 kan, ada yang tipe intrinsik, kita bisa melihat dari faktor kerjaannya. Ada juga faktor ekstrinsik yang kita bisa melihat dari reward yang dikasih sama lingkungan yang ada di sekitarnya gitu guys. Kalau aku sih sekarang ngerasa nyaman banget ya di organisasi karena orang-orang di sekitar aku tuh bener-bener suportif, jadi aku semangat untuk kontribusi di organisasi itu. Berarti lingkungan tuh ngaruh banget ya sama performa. Ya, faktor yang bikin lingkungan organisasi bagus tuh kayak budaya kerja, komunikasi, kepemimpinan, dan juga suasana tim. Jadi kalau misalnya positif ya bisa ningkatin motivasi dan kepuasan kerja. Nah, kerja itu juga ada ininya sih, kayak contoh kerjaan yang formal. Kalau misalnya kita rapat atau kita melaksanain SOP, terus ada juga yang informal, kayak misalnya kita nongkrong ini, atau kita diskusi tapi bahasanya pakai bahasa yang santai. Ada juga yang dilihat dari fisik, kenyamanan kerjanya, fasilitasnya itu bagus atau enggak. Jadi itu juga mempengaruhi pekerjaan kita sih. Gila sih, kita dari tadi ngobrol kesana kesini, dapat ilmunya juga, mulai dari persepsi sampai lingkungan yang semuanya saling nyambung.
Jadi intinya kalau misalnya kita paham dan ngerti, sadar sama hal-hal kayak gini, kita tuh bakal tumbuh jadi pribadi yang adaptif, dan organisasi kita tuh nggak nge-stuck guys, organisasi kita tuh bakal berkembang. Jadi kita ikut organisasi itu nggak cuma kayak kerja rodi doang. Yaudah deh, udah ya, cukup mungkin kita bahas organisasi-organisasi itu. Kita lanjut ngopi yuk, biar kita besok menjalani organisasi lebih baik. Yuk. Perilaku organisasi membahas tentang bagaimana cara seorang individu atau kelompok berperilaku di dalam organisasi mereka. Pemahaman tentang persepsi, nilai, motivasi, sikap, dan kepuasan kerja akan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana cara mereka bekerja, tentang bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sesama, serta bagaimana cara mereka berkontribusi terhadap tujuan dari organisasi tersebut. Berikut ini adalah penjelasan dari kelima aspek tersebut secara rinci. Persepsi itu merupakan cara seseorang untuk melihat dan memahami sesuatu dari lingkungan sekitarnya melalui panca indera seperti mata, telinga, dan juga yang lain. Namun persepsi itu nggak hanya soal apa yang kita tangkap lewat panca indera kita, tapi juga bagaimana otak itu bisa menafsirkan informasi berdasarkan dari pengalaman, pengetahuan, keyakinan, dan juga perasaan seseorang. Karena itulah, setiap orang itu bisa punya persepsi yang berbeda-beda, walaupun menghadapi atau melihat situasi yang sama. Persepsi itu juga penting karena mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan juga berinteraksi dengan orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa kalian bisa ngerasa cocok atau kadang merasa nggak cocok sama orang lain? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena nilai. Nah, makanya penting banget buat kita paham terkait konsep nilai dalam perilaku organisasi. Nah, nilai itu sendiri merupakan keyakinan dasar tentang apa yang dianggap penting, baik atau diinginkan dalam hidup seseorang maupun dalam kelompok. Secara umum, nilai itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah nilai terminal. Nah, nilai terminal ini merupakan tujuan hidup, kayak pengen sukses, pengen bahagia, atau pengen hidup yang nyaman. Nah, yang kedua adalah nilai instrumental. Nah, nilai instrumental ini yaitu cara kita buat nyampe ke tujuan itu tadi, kayak hidup harus jujur, hidup harus disiplin, atau harus bekerja keras. Nah, jadi dengan mengerti nilai, khususnya dalam sebuah organisasi, kita bisa membangun kerjasama yang lebih solid, komunikasi yang lebih baik, dan juga budaya kerja yang lebih sehat. Motivasi dalam perilaku organisasi merujuk pada proses yang mendorong individu untuk bekerja keras dan juga mencapai tujuan organisasi. Motivasi ini sangat penting karena dapat meningkatkan semangat kerja, moral, dan juga produktivitas karyawan atau juga individu, serta membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks organisasi, motivasi adalah proses yang mendorong individu untuk bekerja secara efektif dan juga mencapai tujuan bersama. Motivasi dapat berasal dari dalam individu atau disebut dengan motivasi intrinsik dan juga dari luar individu atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Pentingnya motivasi dalam organisasi dapat membangun untuk kita meningkatkan kinerja, menghasilkan produktivitas karyawan, individu ataupun perusahaan, dan juga meningkatkan moral dan juga semangat kerja serta memperkuat komitmen yang ada dan juga mengurangi turnover. Turnover karena karyawan merasa tidak dihargai dan juga termotivasi untuk tetap bekerja. Ketika kita ngomongin organisasi, itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya kerja bareng orang lain. Nah, disitulah sikap menjadi hal yang penting banget. Karena sikap itu bisa terlihat dari hal kecil, di mana gampangnya kita diajak untuk berdiskusi, mau mendengarkan pendapat orang lain, atau malah merasa paling benar sendiri. Karena perlu kita sadar bahwa sikap itu berperan besar dalam dinamika organisasi. Ketika kita membangun sikap yang positif, itu akan membentuk kepercayaan terhadap suatu organisasi, semangat kebersamaan, dan proses jalannya organisasi akan terasa lebih lancar. Intinya, organisasi itu bukan hanya tempat berkembang kita secara skill aja, tapi di dalam organisasi juga membentuk pribadi kita menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Dan itu semuanya dimulai dari sikap. Jadi, yuk kita jaga dan perhatikan sikap kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat, positif, dan menyenangkan.
Kepuasan kerja itu sebenarnya sangat penting tentang bagaimana perasaan kita terhadap pekerjaan yang kita jalani di setiap harinya. Kalau seseorang merasa nyaman di tempat kerja, dihargai atas usaha yang dilakukan, punya hubungan yang baik dengan rekan ataupun atasannya, serta memiliki kesempatan untuk selalu belajar dan tumbuh, itu artinya ia mengalami kepuasan kerja. Dan saat karyawan merasa puas, kerja jadi lebih ringan, semangat meningkat, produktivitas pun ikut naik. Tapi kalau kepuasan kerja itu tidak ada, biasanya yang muncul justru rasa jenuh, stres, kurang motivasi, dan akhirnya berdampak ke kinerja, bahkan keinginan untuk pindah kerja. Jadi kepuasan kerja itu bukan cuma soal gaji, tapi soal perasaan, pengakuan, dan pengembangan diri. Dan ini sangat penting, karena karyawan yang puas akan jadi aset yang sangat berharga untuk kemajuan organisasi tersebut. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam perilaku organisasi, pemahaman terhadap aspek seperti perilaku, persepsi, motivasi, nilai, dan juga kepuasan kerja itu sangat penting di dalam sebuah kerja tim, karena itu bisa mendorong sebuah lingkungan kerja itu lebih produktif dan juga harmonis. 5 aspek tersebut penting karena mulai yang pertama yaitu persepsi. Persepsi itu bisa membentuk cara pandang suatu individu. Nilai juga bisa menjadi dasar tindakan suatu individu dalam sebuah tim. Motivasi penting karena dapat mendorong kinerja suatu individu agar lebih bersemangat lagi. Sikap juga dapat mencerminkan respon terhadap lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu kepuasan kerja yang dapat berpengaruh pada loyalitas serta produktivitas karyawan dalam kinerjanya. Persepsi, nilai, motivasi, sikap, dan kepuasan kerja akan membentuk dasar dari perilaku individu ketika mereka berorganisasi atau ketika mereka sudah ada di dunia kerja. Penerapan dari kelima aspek tersebut akan membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efektif, menjunjung tinggi kesejahteraan karyawannya, dan juga berfokus pada tujuan utama dari organisasi atau lembaga pekerjaan tersebut. Dengan bekal kelima hal ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkannya dalam praktik organisasi di masa depan maupun ketika sudah bekerja.